Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunda Yani Sarah Fatimah dari kelas 1A dengan NIM K7121066, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas terstruktur 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, serta memberikan informasi dan pemahaman terkait pengertian ideologi dan pilihan ideologi menurut Supomo. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, di sini saya akan membahas tentang pilihan ideologi menurut Supomo. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu ideologi. Ideologi itu menurut Osman dan Alfian tahun 1990 berintikan serangkaian nilai norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Jadi teman-teman, ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sedangkan ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi juga bisa disebut suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ahli hukum generasi pertama, kontribusi Supomo sangat besar dalam pembentukan dasar negara dan konstitusi negara. Perlu teman-teman ketahui, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan 3 pilihan ideologi, yaitu yang pertama ada paham individualisme, yang kedua paham kolektivisme, dan yang ketiga paham integralistik. Kemudian setelah mengemukakan 3 pilihan ideologi tersebut, beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme dan menyarankan paham integralistik. Kenapa Supomo menyarankan paham integralistik? Karena paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Apakah teman-teman tahu apa alasan Supomo menolak paham individualisme dan paham kolektivisme? Supomo menolak paham individualisme dan paham kolektivisme dengan alasan bahwa paham individualisme didasarkan pada adanya kontrak sosial yang terjalin antar seluruh perseorangan dalam masyarakat. Sedangkan paham kolektivisme beranggapan jika negara merupakan alat yang digunakan golongan atau kelas tertentu untuk menindas golongan lainnya yang mungkin lebih lemah, sehingga Supomo lebih menyarankan pada paham integralistik, karena dalam paham integralistik lebih menitik beratkan kepentingan golongan atau kelompok daripada kepentingan individu. Teman-teman semua, di dalam paham integralistik ini memiliki 6 poin penting, yaitu yang pertama, negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan. Yang kedua, seluruh anggota masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang bersifat organis. Yang ketiga, kepentingan yang berkaitan dengan satu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan. Kemudian yang keempat, negara tidak memihak golongan tertentu. Negara tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Negara mengutamakan keselamatan kehidupan bangsa sebagai bentuk satu kesatuan yang harus diutamakan. Yang kelima, negara dan rakyat saling bersatu membentuk sebuah persatuan. Dan yang terakhir atau yang keenam, negara mengatasi memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang. Jadi, dapat kita simpulkan bersama dari ketiga teori tersebut, Supomo cenderung memilih teori integralistik. Di dalam buku risalah BPUPKI dan PPKI terbitan Sekretaris Negara, Supomo menggambarkan 2 negara yang saat itu menerapkan paham integralistik, yaitu Jerman Nazi dengan persatuan antara pemimpin dan rakyatnya,
serta Kekaisaran Dainippon dengan hubungan lahir batin di bawah keluarga Kaisar Tenno Heiga. Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, kata Supomo kala itu. Maka teori integralistik dapat dikatakan menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya bangsa Indonesia. Karena dalam teori integralistik ini beranggapan jika antar masyarakat saling berhubungan erat dan negara tidak memihak pada salah satu golongan yang lebih kuat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Thanks for watching.